Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala ila yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan juga mudah-mudahan ditambah-tambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat dari acara Opop Jabar Juara ini kita bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling bertukar pikiran, bertambah pengalaman, dan juga kita bisa saling saling memberikan semangat. Dan alhamdulillah perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ustadz Ujang Taufik dari Pondok Pesantren At-Taufikiyah yang beralamatkan di Kampung Cicepot, RT 25 RW 06 Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Alhamdulillah Pondok Pesantren At-Taufikiyah ini sudah berdiri sejak tahun 2017 yang mempunyai santri sekitar 70 santri, yang mempunyai staf pengajar atau asatid guru 8 guru, dan kami juga di sini mengadakan pengajian kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik para ulama terdahulu. Untuk pan fikih kami mengkaji kitab Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, dan juga Takrib. Untuk pan tauhidnya kami mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri dan juga Majmu'atul Aqidah serta Kifayatul Awam. Untuk pan tasawufnya kami mengkaji di sini kitab Sulamut Taufik dan juga Kifayatul Azkiyah. Dan alhamdulillah kami beserta staf pengajar yang lainnya dan juga guru-guru mempunyai inisiatif, mempunyai ide untuk mengembangkan usaha nanas menjadi dodol nanas. Karena di sini itu di lingkungan kami karena penghasil nanas khususnya di Desa Tambakan, umumnya di Kecamatan Jalan Cagak. Nah, kami bermusyawarah dengan guru-guru bagaimana ini supaya nanas ini punya daya jual yang lebih tinggi ekonominya, yang mempunyai nilai nilai ekonomi yang tinggi, yang kesananya bisa menjadi perekonomian pondok pesantren, menjadi meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar pesantren. Nah, kami punya inisiatif untuk memulai usaha dodol nanas ini dengan merek Dodol Nanas At-Taufikiyah. Dan di sini untuk proses produksi kami ini masih menggunakan manual dari mulai kita itu produksi dengan memilih bahan-bahan produksi yang bagus, yaitu memilih dengan nanas-nanas yang berkualitas bagus. Nah, karena bahan yang bagus ini akan menghasilkan produksi yang baik juga, dari mulai pemilihan bahan, terus kemudian bahan itu nanasnya kami dikupas oleh para santri, itu dikupas. Setelah dikupas diparut atau menggunakan blender. Setelah halus, ini airnya tidak dibuang, tidak diperas, tapi dimasukkan ke dalam wajan besar. Setelah dimasukkan ke dalam wajan besar, barulah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, dengan tepung beras ketan, terus dengan gula pasir, dengan mentega, dengan santan, kara atau apalah itu sasa. Kemudian setelah bahannya tercampur, diaduk, lalu digodok, dikocek. Ini pematangannya kurang lebih prosesnya ini 3 jam. Jadi ini dodolnya ini di atas wajan, harus menggunakan tungku hawu kalau orang sudah bilang, itu 3 jam. Baru nanti setelah 3 jam atau 3 jam lebih, nanti setelah matang, kemudian dodol nanas ini dimasukkan ke dalam baki. Nah, hasilnya seperti ini, rada hitam, ini rada hitam. Ini adalah setelah dari wajan dipindahkan ke baki. Nah, setelah dibaki itu akan nanti mulai
pengemasan ya, mulai pembungkusan. Nah, dibungkus nanti hasilnya ya seperti inilah. Dodol nanas atau pikiahnya sudah ada namanya ini. Nah, seperti inilah hasil dari baki. Kemudian kami mengemas juga sama ya, santri alumni lah masyarakat. Setelah dikemas, nah ini hasilnya, ada yang seperti ini, ada yang juga seperti ini hasilnya ya. Nah, ini untuk proses produksi ya, ini perekrutan karyawan ini ya, masih dilaksanakan oleh santri, alumni, masyarakat sekitar dan juga jamaah ya. Dan untuk proses produksi itu dilaksanakan di pondok pesantren atau pikiah. Nah, setelah dikemas seperti ini berarti dodol siap dipasarkan. Dan untuk pemasarannya ini kami yang pertama adalah melalui orang tua santri. Kami memasarkan masih di pesantren. Nanti orang tua santri yang menjenguk itu dikasih ya, dianjurkan untuk membeli. Dan juga masyarakat sekitar, dan juga ini antar pesantren. Bahkan kami punya penjualan dengan cara online, yaitu dengan masuk ke aplikasi buku warung ya. Jadi ada juga penjualan dengan melalui online. Nah, setelah itu kami juga di sini selama melaksanakan perusahaan kami juga mempunyai nilai-nilai kepesantrenan ya. Nilai-nilai kepesantrenan yang pertama kami titipkan, kami didikan kesabaran. Jadi tidak ada di dunia ini orang sukses tanpa sabar ya. Yang kedua, kami juga terapkan nilai keikhlasan. Jadi bekerja itu harus dengan ikhlas, harus dengan hati, harus dengan sepenuh hati, harus karena Allah ya, untuk menolong agama Allah, untuk menjadikan pesantren yang lebih mandiri, untuk menolong perekonomian pesantren. Jadi harus ikhlas. Yang ketiga, nilai kesederhanaan ya. Kita ini di sini santri dididik untuk sederhana ya, jangan sederhana, jangan memamerkan kemewahan ya. Dan yang juga kami menanamkan nilai-nilai agama di sini ya. Yang pertama adalah tawasul, yang kedua adalah tawazun, yang ketiga adalah tawasud. Yang pertama tawasul, ini santri harus bertawasul ya. Bertawasul itu berkarya, mengabdi ya kepada guru, kepada lembaga gitu ya, mengabdi kepada agama lah, mengabdi kepada Allah melalui lembaga dan guru. Yang kedua tawazun, dalam bisnis harus tawazun, harus harus jujur. Ini ukurannya setengah kilo, ini harganya 20.000 kami lepas, ini setengah kilo, harus jujur, tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Dan juga kami menggunakan tawasud. Tawasud itu harus berimbang. Ketika kita berbisnis ya berbisnislah dengan benar. Ketika kita beribadah ya beribadahlah dengan benar. Ya, usum usaha meureun usaha gitu ya, kata orang Sunda, usum nawan, usum ibadah. Dan juga kami untuk proses pencatatan pembukuan kami ini masih manual ya. Nanti di situ ada bendahara dan bagian keuangan ini memproses melaporkan keuangan masuk dan keluar ya, biaya produksi dan sebagainya, itu dicatat oleh bagian keuangan. Dan kami juga untuk memantau proses produksi, kami juga memantau ya, melihat kinerja karyawan, melihat kinerja para santri, dan bagi mereka yang berprestasi, yang kinerja bagus, kami juga memberikan stimulan ya. Nah, jadi itu kami tujuan daripada usaha ini adalah untuk membentuk ya pesantren yang mempunyai ekonomi, yang mempunyai kemandirian, dan pesantren itu bisa membuka lapangan kerja, bisa membuka kesempatan usaha untuk para santri, untuk masyarakat sekitar, dan untuk para alumni. Makanya dengan program OPOP Jabar Juara ini kami berharap ada perhatian dari pihak Pemprov Jabar. Rupanya hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.